Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, kenalin saya Dira, salah satu mentor dari CPT. Nah, di materi 5 kali ini, Dira mau sharing tips jualan di sosial media dan juga marketplace. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas dulu tips jualan di Facebook. Tahu nggak sih Bun, Facebook merupakan salah satu sosial media yang paling banyak penggunanya loh. Hal ini merupakan angin segar bagi kita para penjual online nih. Apalagi menurut survei ternyata mereka yang usianya di atas 30 tahun ke atas lebih nyaman menggunakan Facebook dibanding media sosial lainnya. Nah, langsung aja kita bahas ke tipsnya ya Bun. Tips yang pertama, perbanyak pertemanan. Ternyata Bun, limit pertemanan dalam satu akun Facebook itu mencapai 5.000 pertemanan loh. Hal ini sangat bisa kita manfaatkan untuk promosi nih. Nah, supaya nanti promosinya nggak sia-sia, angka 5.000 ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Caranya dengan meng-add akun-akun yang sesuai dengan target market si Petek. Siapa sih target market si Petek? Target kita adalah ibu-ibu yang mempunyai anak usia pertumbuhan. Jadi jangan asal add aja ya Bun, tapi harus sesuai dengan target supaya nanti promosinya bisa lebih spesifik. Lalu untuk tips yang kedua adalah gunakan bahasa yang jelas. Bahasa yang jelas di sini maksudnya adalah singkat, tidak bertele-tele. Gunakan istilah yang familiar dan jangan gunakan ejaan yang sulit dimengerti. Misalnya untuk COD, Bunda bisa langsung sampaikan maksudnya misalkan bayar di tempat, jadi nggak perlu gunakan COD. Atau misalkan mau tulis transfer, ya langsung aja tulis transfer, nggak usah TF. Gitu ya Bun. Nah, lalu tips yang ketiga, sertai gambar penunjang pada postingan. Nah, perlu kita tekankan di sini, kita lagi buat status atau postingan untuk jualan agar menarik orang nih Bun, bukan lagi bikin karangan ilmiah. Maka dari itu, isi dari status kita jangan hanya tulisan panjang kali lebar, tapi juga sertai dengan gambar yang menarik. Selain menarik, gambarnya juga tentunya harus sesuai dengan isi status yang sedang kita tulis. Jangan sampai nih, kita lagi bahas crispy ikan, tapi fotonya malah foto abon tuna. Kan nggak nyambung ya Bun. Untuk tips yang keempat, gunakan caption yang menarik orang untuk berkomentar. Kenapa sih kita harus bikin caption yang menarik orang buat berkomentar? Iya dong, tentunya kita dalam menulis status atau membuat postingan pengen dong ya diramein sama komentar dari orang-orang, nggak sepi aja gitu kayak kuburan. Nah, maka dari itu kita harus pintar-pintar nih dalam membuat caption atau kalimat penunjangnya. Nah, untuk Facebook ini misalkan contohnya bisa sharing pengalamannya dong Bun, gimana caranya ngegoreng ikan tanpa kena cipratan minyak. Dengan begitu, orang-orang yang ngerasa tahu caranya goreng ikan tanpa kena cipratan minyak akan ikut berkomentar di postingan kita. Dengan begitu nanti postingan kita akan ramai Bun. Lalu tips yang kelima, dan ini adalah poin yang gak kalah penting nih Bun, yaitu atur jadwal posting. Nah, kalau di dalam penjualan itu ada istilah jam emas Bun. Jadi kita nih sebagai penjual harus pintar-pintar ngebaca peluang nih atau ngebaca waktu-waktu di mana sekiranya orang-orang bakal baca status kita. Jangan sampai kita udah buat status bagus-bagus tapi akhirnya nggak kebaca. Karena apa? Karena status yang kita tulis sudah tenggelam dengan postingan terbaru dari orang lain. Nah, di sini Dira mau kasih tahu kalau ada waktu-waktu emas untuk posting. Untuk pagi harinya di antara jam 7 sampai jam 8, untuk siangnya di antara jam 12 sampai jam 1 siang, dan di sore harinya di antara jam 5 sampai jam 6 sore. Jadi pastikan Bunda tidak melewatkan waktu-waktu tersebut untuk promosi ya. Lalu tips yang selanjutnya atau yang keenam yaitu selingi dengan postingan selain jualan. Nah, walaupun kita di sini gunain Facebook dengan maksud untuk jualan, tapi isinya usahakan jangan melulu tentang konten yang jualan, Bun. Karena itu nanti akan menghilangkan respect dari teman Facebook kita. Nanti yang ada kita dicap sebagai orang yang dia mah bikin status kalau ada maunya aja gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Maka dari itu nanti untuk isi postingannya justru nih ya postingan jualannya itu sedikit aja, tapi bisa diperbanyak postingan-postingan lain yang selain jualan gitu ya. Misalnya postingan edukatif yang entertain atau menghibur, terus postingan motivasi atau mau pengalaman pribadi juga itu ke apa Bun. Yang penting divariasikan aja dan dirutinkan tiap hari untuk nulis status. Lalu yang ketujuh, aktif memberikan komentar pada postingan orang lain.
Kalau di poin yang sebelumnya kita ngajak orang lain untuk komen di postingan kita, nah kalau poin yang ini sebaliknya Bun, justru kita yang harus meramaikan postingan orang lain. Iya dong, jangan mau menang sendiri ya. Kita pengen postingan kita ramai tapi kita pelit untuk komen ke orang lain. Jadi istilahnya tuh sama-sama meramaikan gitu. Nah ini tuh tujuannya bagus Bun untuk membangun interaksi. Jadi kita nggak sekedar posting-posting aja tapi juga ada interaksinya. Nah sering dijelaskan bahwa terjadinya penjualan itu paling besar karena adanya kenyamanan antara pembeli dan penjual. Nah kenyamanan ini bisa tercipta dengan adanya interaksi. Tujuan selanjutnya adalah untuk personal branding atau mengenalkan siapa diri kita kepada orang-orang. Jadi kalau kita nih sering komen di postingan orang lain, otomatis nanti orang lain bakal ingat gitu sama siapa kita gitu. Oh ini nih akun yang namanya akun Dira ini yang biasa komen di postingan saya gitu kan. Nanti otomatis dia bakal inget terus sama kita. Nah lalu ini poin yang ke-8 itu konsisten. Ini yang paling penting nih Bun. Konsisten dan Dira yakin dan Dira tekankan gitu ya. Apapun bentuk kegiatannya selama itu positif dan menghasilkan sesuatu yang baik, usahakan untuk konsisten atau terus dijalani. Kalau diibaratkan sebagai kurva, kita lihat ya Bun. Nah kurva di sini yang konsisten itu dari awal dia akan naik, lalu di tengah-tengah dia ada di posisi yang sama, nah lama-lama naik lagi. Beda kalau sama orang yang nggak konsisten, dia naiknya cuma di awal aja Bun. Nah di tengah-tengah ketika dia nggak konsisten, nggak melakukan hal-hal yang dari awal dia lakukan, maka kurvanya akan turun. Nah caranya untuk menstabilkan si kurva itu untuk terus naik ke atas atau minimal diam di tempat adalah konsisten. Nah kalau di Facebook ini bentuk konsistennya misalnya konsisten dalam add friends minimal 25 teman setiap harinya, konsisten posting status minimal 3 kali dalam sehari, dan konsisten memberikan komentar di postingan orang lain minimal di 10 postingan orang lain. Jelas ya Bun? Tadi kita sudah bahas ada 8 tips jualan di Facebook. Sekarang kita akan beranjak untuk tips jualan di Instagram. Sebenarnya poinnya nggak jauh beda sih Bun dari Facebook tadi, cuma mungkin nanti ada istilah-istilah yang sedikit berbeda. Oke langsung aja ke tips yang pertama, perbanyak followers. Nah kalau di Facebook tadi perbanyak pertemanan, kalau di Instagram namanya followers. Nah followers di Instagram ini juga harus kita maksimalkan ya Bun dengan cara memfollow orang-orang yang sesuai dengan target. Nah di sini kalau di Instagram ada caranya. Kita bisa filter orang-orang yang berdasarkan dengan wilayah di mana tempat kita tinggal. Caranya ke bagian pencarian atau search, lalu di sini di bagian pojok kanan atas kita klik, terus kita tulis kota di mana kita tinggal. Misalnya di sini dicontohkan Tasikmalaya. Nah, maka nanti akan muncul postingan orang-orang yang tinggal di Tasikmalaya atau minimal pernah singgah di Tasikmalaya. Nah, ini tujuannya untuk lebih mempermudah nanti ketika Bunda promosi. Karena apa? Karena biasanya kalau budaya, kultur, dan kebiasaannya sama, itu nanti akan lebih mudah diterima gitu, Bun. Dan juga kalau nanti ada orderan juga bakalan lebih gampang gitu untuk prosesnya karena ada dalam satu kota. Nah, selain memfilter wilayahnya, juga harus diperhatikan nanti postingannya, Bun. Kita harus lihat orang-orang yang sesuai dengan target market kita. Jadi kita cari nih nanti ke paling bawah ada postingan ibu-ibu nggak atau enggak postingan anak-anak. Nah itu nanti yang akan kita follow. Jelas ya Bun. Lalu yang kedua, jangan langsung jualan. Nah ini salah satu kesalahan yang sering banget dilakukan oleh para pemula dalam memulai jualannya di Instagram. Nah, jadi kalau kita baru mau mulai nih mengembangkan Instagram untuk jualan, usahakan jangan langsung posting tentang produk yang mau kita jual, Bun. Tapi kita bisa posting dulu informasi-informasi umum yang berkaitan dengan produk. Misalnya nih kalau untuk si Petek bisa posting jenis-jenis ikan, pentingnya makan ikan, fakta ikan, atau ilmu-ilmu seputar parenting juga itu diperbolehkan. Yang penting jangan langsung posting produknya. Nah, kalau di akun si Petek sendiri itu dulu kita pertama-tama ngerintis itu nge-share-nya kalimat motivasi Bun, itu juga boleh. Lalu yang ketiga, posting konten yang berkualitas. Nah, ini penting ya Bun, jangan sampai akun Instagram kita isinya cuma foto selfie aja nih. Jangan ya Bun, karena kan di sini kita mau jualan. Nah, selain kita mau jualan juga
jangan cuma asal posting foto produk yang dijual aja, tapi juga usahakan harus yang berkualitas supaya bisa menarik orang-orang atau followers-followers di Instagram melihat postingan yang ada di akun Instagram kita. Nah, postingan yang berkualitas itu yang seperti apa sih? Postingan yang berkualitas adalah dia yang bisa memberikan solusi yang memiliki nilai manfaat, memberikan inspirasi dan membangun interaksi. Jadi jangan asal posting ya, Bun. Nah, untuk postingan berkualitas ini sudah kita sediakan semuanya di aplikasi Mitra Sipetek. Jadi bisa langsung Bunda download. Nah, untuk yang tips keempat adalah minta like. Tapi jangan di semua postingan kita minta like ya, Bun. Misalnya, di antara 7 gambar atau 7 postingan, cukup 2 yang kita captionnya minta like. Misalkan contoh captionnya kayak gini. Seberapa suka Bunda dengan abon tuna? Coba tekan 2 kali pada gambar si petek abon tunanya ya. Nanti dengan otomatis mereka akan tekan 2 kali alias nge-like postingan kita. Nah, ini nanti semakin banyak like maka akan semakin bagus untuk perkembangan Instagram kita, Bu. Lalu tips yang kelima ini sama dengan Facebook. Buat caption yang menarik orang untuk komen. Contohnya, bagikan tips ala Bunda di kolom komentar ya, supaya bisa dipraktikkan oleh Bunda yang lainnya. Tujuannya sama seperti yang Facebook tadi sudah dijelaskan. Nah, yang keenam, sertakan hashtag di setiap postingan. Kenapa sih Mbak Dira kok penting banget mencantumkan hashtag di setiap postingan? Iya Bun, ternyata hashtag ini bisa terbaca oleh mesin pencarian Google dan juga Instagram. Maka siapa yang paling banyak menggunakan hashtag, maka dia yang akan terindeks oleh Google untuk masuk ke halaman pertama. Alias di sini tujuannya untuk menaikkan postingan kita Bun supaya muncul di akun Instagram orang-orang gitu. Nah, jadi untuk penggunaan hashtagnya juga setiap hari harus berbeda Bun. Minimal dalam satu kali posting itu menggunakan 3 hashtag yang berbeda. Nah, setiap harinya juga harus berbeda Bun. Misalkan hari ini udah pakai hashtag makan ikan, besok jangan dipakai lagi. Jadi Bunda di sini nanti bisa kumpulkan hashtag-hashtag yang akan digunakan dalam seminggu. Tapi kalau sekiranya pusing nih ya harus mikirin hashtag kan, gak perlu khawatir Bun, karena kita juga sudah sediakan kumpulan hashtag yang bisa Bunda gunakan selama 7 hari yang bisa Bunda putar-putar penggunaannya. Gampang kan Bun? Tips yang selanjutnya atau tips yang ketujuh yaitu aktif memberikan komentar pada postingan orang lain. Nah, poin ini juga sama dengan poin yang ada di Facebook tadi ya Bun, jadi Dira nggak akan jelasin lagi. Lalu yang kedelapan, aktif Instastory. Tahu kan Bun, Instastory itu status Instagram yang bulat-bulat di atas itu yang kalau kita lihatnya digeser-geser. Nah, itu tuh hampir sama dengan WhatsApp, cuma kalau di Instagram ini fiturnya lebih menarik. Ada stiker lucu, stiker polling, emoji slider, atau stiker pertanyaan. Nah, tipsnya dalam sehari itu disarankan minimal buat 3 Instastory. Isinya bisa tentang produk yang dijual atau mau buat stiker kayak tadi juga nih kayak gini boleh, atau bagus juga misalkan tentang kegiatan harian Bunda gitu. Misalkan hari ini lagi berkebun gitu kan di Instastoryin gitu. Itu juga bagus supaya ada interaksi dengan followers Bunda. Yang penting nanti Bunda dinilai aktif oleh Instagram gitu. Lalu poin yang 9 atau yang terakhir masih sama seperti Facebook tadi, konsisten. Nah, kalau dalam Instagram ini bentuknya bisa konsisten follow akun sesuai dengan target, minimal 25 akun setiap harinya. Tapi jangan langsung follow 25 sekaligus pada satu waktu, Bun. Bisa dipecah menjadi 3 kali. Misalnya, pagi follow 10 akun, siang 10 akun, nah sorenya 5 akun. Ini untuk menghindari akun kita kena ban sama Instagram, Bun. Lalu yang selanjutnya konsisten dalam hal posting, terus konsisten dalam memberikan komentar pada postingan orang lain minimal 10 postingan yang kita harus komen, dan konsisten dalam upload Instastory minimal 1 hari ada 3 postingan. Nah, oke, tadi kita sudah bahas ya Bun tips jualan di Facebook dan sosial media. Selanjutnya yang terakhir Dira mau bahas jualan di marketplace. Udah tahu kan Bun marketplace itu apa? Pasti udah nggak asing ya ibu-ibu sama marketplace, apalagi kalau nonton TV pasti iklannya paling banyak tuh marketplace sampai kita hafal kan sama jingle-jinglenya. Nah, Dira juga pasti yakin Bunda juga sebagai pedagang online kepikiran pengen jualan di marketplace.
Tapi sebelum itu, Dira di sini mau mengulas sedikit faktanya dulu tentang jualan di marketplace. Nah, tahu nggak sih Bun, ternyata produk makanan itu ratingnya paling rendah dibanding produk-produk lain yang terjual di marketplace. Hal ini karena mereka orang-orang yang berbelanja di marketplace itu lebih tertarik untuk belanja produk fashion, elektronik, kebutuhan rumah tangga, atau otomotif. Nah, bahkan nih ya, tim pusat sendiri sudah survei ke marketplace dan hanya menemukan sebanyak 2% Bun produk si Petek yang terjual di marketplace. Sedikit banget kan ya Bun. Nah, jadi 98%-nya itu justru terjual di tempat lain. 50%-nya terjadi di WhatsApp, 30%-nya di offline seperti arisan, pengajian, atau perkumpulan ibu-ibu, 15%-nya di sosial media seperti Facebook dan Instagram yang tadi sudah kita bahas, dan 3%-nya di tempat lain. Jadi di sini bukan Dira mau ngelarang Bunda jualan di marketplace, silahkan sah-sah aja kalau Bunda mau jualan di marketplace. Tapi saran Dira, jualan di marketplace ini hanya pilihan terakhir atau pilihan untuk memudahkan konsumen Bunda aja. Apalagi kan ada voucher gratis ongkir. Nah, itu silahkan bisa dimanfaatkan. Tapi jualan di marketplace ini jangan difokuskan ya Bun, jangan terlalu eh, kita mikirin nih gimana ya supaya jualannya laku di marketplace gitu kan. Lebih baik kita fokus kepada peluang yang lebih besar seperti di WhatsApp tadi, kita mending gencar promosinya di situ karena sudah jelas kan penjualannya juga paling besar di WhatsApp. Jadi di marketplace ini hanya untuk memudahkan transaksi konsumen aja. Jadi misalkan ada konsumen yang tanya, ada akun Shopee-nya nggak Bun? Oh ada nih, saya punya gitu. Nah nanti bisa check out di sana gitu. Jadi jangan dijadikan tujuan utama dalam hal berjualan di marketplace. Oke, itu aja ya Bun, sharing tips jualan di sosial media dan marketplace dari Dira. Jangan lupa untuk dicatat, dipraktekkan, dan dirutinkan. Semoga nanti hasilnya bisa lebih maksimal dalam closing ya Bun. Kita ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Dira akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.